Selamat tahun baru. Oh iya. Selamat tahun baru. ini Kelihatan nggak sih? ini acara pertama Behind the Curtain dari 2024. Iya, ini Oh. Mikirnya jangan Jojo Oh dong. ya, sorry. Kok nggak ngerti produksi. Kacau nih orang-orang kayak gini. Nggak, biasanya meja saya deket soalnya. Ini kok jauh Iya, gini ini sih? lebih sederhana. Oh. Jadi ini episode pertama BTC edisi Spotify kan? Iya, benar. Ah? Setelah 2024 Tahun berlalu. 2024 ini episode pertama di Spotify. Apa Katanya sih? Oh iya, harus Geser. gitu. Ini mau nutup dulu apa buka dulu? Kan udah tadi dibuka. Oh udah dibuka. Oh Iya. kayak gitu. Oh ya Iya. udah, sorry. Gimmicknya kurang tadi. Iya gitu. Jadi Jadi gimana Kak? 2024 ini udah 2023 tuh udah dialami beberapa kejadian-kejadian dengan berat ya. Seperti apa, Bas? Coba memori pertama yang lu inget di tahun 2023 apa tuh Gap? Nah, ngomong-ngomong soal memori nih, Bas. Iya. Ini mengingatkan kita dengan dia. Dia dulu pertanyaan gue. Jangan langsung lu belokin gitu Gap. Biar gak kaku. Memori pertama Gap? Memori pertama ya. Jadi tuh gue inget banget dulu gue tidur. Ini arahnya kemana sih? Apa? Hah? Terus? Memori pertama gue. Gue tidur terus gue inget banget. Gue kira tuh semua orang mati, Bas. Nah, inilah. Please welcome dulu lah. Ya, Pak, ya, please welcome. Yang suka kasih pertanyaan itu ke orang-orang Gap ya? Ya, di salah satu media lumayan ternama ya. Ya, di Tangerang ya. Ya, di Tangerang Selatan, Alam Sutra. Please welcome siapa Gap? Tiara public figure Andita. Tuh kan kenalin saya salah. Nadine Amiza. Tiara Dianita. Tepuk tangan dong. Ini gue perlu terima kasih gak sih? Harus dong. Terima kasih ya. Iya. Iya. Gimana Gap? Kenapa ngundang gua? Kenapa, Bas? Karena kita belum dapet narasumber aja sih. Ini tuh proyeksi ke depannya sebenarnya, Ti. Jadi kan karena ini kita podcast merintis tanpa ads ya. Ya kan? Iya. Nah, jadi tuh kita berawal dari internal gitu. Jadi kita kayaknya Tiara bisa nih kayak ngajarin sedikit-sedikit petua-petua, tips-tips, betul. pertanyaan yang Oh, mutakhir. kalian dengerin petua gua? Iya. Oh iya. Betul. Kami kami berdua tuh dengerin Rewind ya. Iya, dari episode pertama ya Gap ya. Ya. Oh, coba episode 1 apa? Dira, Ganja, Dira Sugandi. Dira Sugandi, Dira Narayana. Dira Iya Narayana. iya. LGN Gap. Gitu. Jadi gimana? Lu udah diundang sini tuh gimana rasanya? Gimana rasanya diundang di sini? Kayak gak enak ya ada diam gitu gak enak ya. Kan ada post pro udah santai. Terus bro, iya Ini orang sumpah. nggak ngerti produksian. Heran gue. Apa sih maksudnya? Apa tadi pertanyaannya? Sorry saya. Gimana Saya kabar? gak pernah diundang soalnya. Goblok. Apa tadi? Gue lupa lagi. Oh gimana rasanya diundang di BTC? Oh, iya. Gimana? Biasa aja. Biasa aja ya? Enggak. Sebenarnya deg-degan soalnya gue tuh agak bukan males. Maksudnya menjawab pertanyaan tuh menurut gue lebih sulit dibanding memberi pertanyaan. Ah enggak. Susah Sotoy nanya dah. kan? Susah nanya kan? Susah nanya gak sih? Enggak, menurut gue susahan jawab. Ah, untuk itu kita coba dulu kasih pertanyaan. Oh. Oke. Sip. Jadi hari ini kita bakal mengulik-ngulik aset. Iya, kita akan mengulik skena media sih sebenarnya ya. Hah? Skena media di Oke. dalam Indonesia ini, di dunia Wow. per-YouTubean ini. Kan kita kemarin juga udah sempat nge-share question box ya di Ya. Instagram. Dan Ternyata rame Gap. iya anjir. Kalau gue kaget banget ya. Gue gak nyangka ya. Sumpah rame banget ya Rame nanya. banget. Ini kayak question box paling rame ya. Iya. Enggak sih, yang kedua setelah Siapa? Hindia. Atau belum baca Enggak, ya? maksud gue yang BTC. Ya parah gue tahu. Yaudah, Kan nggak gue apa-apa. login, gimana dong? Oke. Yang Apa? yang paling banyak BTC maksud gue. Oh iya. Oh iya. Kalau BTC Rewind iya. Ya kan BTC masih baru kan. Terus Hah? oke. Kita patahin aja udah. Anjing, ini gue buat dipatahin ya? Oke. Nah jadi banyak banget orang-orang yang bertanya Tiara itu ngapain sih di Maple? Iya. Oh, pertanyaannya bagus. Saya dia tuh kerjaannya ngapain? Ini gak pernah ditanyain di media Iya, sebelumnya. sorry ini pertama Anjing kali. ini bisa FYP nih. Tolong deket ke mic ya. Oh ya, lupa mulu gue. Tolong Sorry. ini produksian nih. Sorry. Lu pakai headphone tuh. Ini yang production soalnya. Ya. Coba Ya. mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak Tiara di Maple tuh sebenarnya sebagai apa, terus daily-nya tuh ngapain ya? Ya. Iya, gue ngejelasin ke kalian deh.
Kan ya. Untuk kamera nih. Oh iya, jadi kalau di Maple sebenarnya sebagai editor. Cuman Video editor. tuh kan. Ini banyak yang salah Iya, yang benar. mispersepsi nih. Iya, sebenarnya sih menurut gua itu emang title yang dibuat aja ya sama bos kita. Bos gitu. bos Maple Media. Maksudnya gini, mungkin karena ini media digital, editor itu kan biasanya ada di media-media cetak, emang yang untuk menaungi semua hal yang berada di media di media tulis itu kan. Kalau untuk di media digital sekarang, ini kenapa sih gue boleh ngomong serius? Boleh, kan? boleh. Boleh kan? Ini gue dengerin kok. Iya, editor dan video editor tuh beda. Video editor tuh kayak Sindu. Nama yang familiar ya. Nama-nama familiar tuh. Kayak siapa ya? Orang-orang tahu tuh. Video editor. Iya itulah video editor tuh yang mengedit video, sedangkan kalau editor adalah yang menaungi sebuah media gitu dari output yang keluar. Nah itu gue tuh di situ tuh kalau kalian nggak tahu. Tapi lu awalnya dari apa, Ti? Dan lu panas banget ya di sini. Apa awalnya apa dulu? Awal yang mana nih? Sebelum jadi editor lah, maksud gue proses untuk jadi editor tuh kayak gimana sih? Kan banyak nih teman-teman kuliahan kita di luar sana yang kayak nanya soal banyak pekerjaan di dunia ini. Gue gak bisa bantu, gue juga gak ngerti aja gue ngomong apa. Siapa tahu orang-orang itu. Gue bisa bantu. Lu ngerti kan? Ngerti. Siapa tahu orang-orang itu tahu, wah ternyata ada kerjaan editor ya di dunia digital ini. Asik. Iya. Nah sebenarnya kalau bisa dibilang awal yang berhubungan sama media itu di Narasi TV. Oh narasi. Sumpah nasi. Sumpah yang bagus itu. Pantesan pertanyaannya sangat monok. Oh, Ternyata binaan anak Josi. Tapi ngomong-ngomong Mbak Nana, gue tuh nggak pernah tahu kayak ngobrol waktu di Narasi. oh iya. Maksudnya yang beneran kayak brainstorm gitu. Karena dulu tuh gue beda banget part. Kalau Mbak Nana kan kayak asik gitu. Mbak Nana itu kayak yang redaksi atau yang newsroom namanya. Kalau gue tuh lebih entertainment. Kayak kalian tau Tompi and Glenn nggak? Tahu. Penyanyi. Iya kan pengen. Ada program di Narasi. Oh tahu gue kayak. Dulu ya. Dulu banget. Sekarang gue udah di sini. Intinya di situ dulu tuh waktu di Narasi gue sebagai ini creative writer kayak ada Abdi Nugraha nih di Maple. Nah dia tuh creative writer dulu tuh gue ibarat jadi kayak gitu yang bikin riset pertanyaan buat di Tompi and Glenn. Ya. Tapi lu tektokan sama Mbak Nana gak sih? Maksud gue kayak Tadi gue udah bilang enggak. Enggak katanya. Iya jadi karena berbeda banget. susah ya berarti ya tektokan sama Mbak Nana. Iya jadi karena banyak banget orangnya. Itu tuh kayak ada 100-an waktu gue masuk di 2019. Tapi pas interview ada Mbak Nana gak? Enggak. Oke Mbak Nana. Siapa tahu menonton. Kasih kayaknya. Halo Mbak Nana. Ini tolong ini pengen ngobrol Mbak. Iya boleh. Oke. Ya, tapi ada lagi cerita. ada lagi. Oke, silakan, cerita. silakan. Ada lagi Cerita. Terus tapi gue pernah punya kenangan sama Mbak Nana. Jadi gue pernah lagi kayak ke toilet Narasi gitu kan. Jadi di Intiland Tower gitu. Terus ke toilet. Terus pas masuk gue sama Mbak Nana samping-sampingan. Jadi Mbak Nana galak gak sih? ada part-part dia galak sih. Iya. Kayak dia tuh nggak suka banget bau duren. Oh. Jadi soal kayak kerjaan? Soal kerjaan kayaknya iya, karena kan gue kan nggak pernah. Tapi kelihatannya iya, cuman kayak jelas gitu kenapa dia harus tegas, galak gitu. Tadi gue belum selesai ceritain pas di toilet. Jadi menurut gue itu pengalaman gue bisa mendengarkan air pipisnya dia, terus dia ternyata pipis juga di samping gue gitu, kayak kata si Mbak Nana gitu. Iya, Respect. Mbak Nana. Itu cerita gue di Narasi yang berhubungan sama dia. Sampai akhirnya lu pindah ke sini dong. Iya, tapi sebelum kantor ini punya media. Redwoods. Iya, Kok tahu? Riset. Riset. Iya. Oke. Lanjut dulu kali Gape. Lanjut yuk. Seru gak sih ini? Seru banget. Asli. Gimana? Sabar, ini tuh belum masih pemanasan nih. Oh, iya. Tengah-tengahnya pasti jadi kayak wah gitu. Lanjut, Bas. Oke. Terus banyak juga yang nanya, Maple itu Perusahaan gimana cuci sih? uang. Nah, itu juga. Itu ada Kan sih. banyak simpang siur yang beredar nih, Gap. Ada yang Jadi bilang gue yang ngejelasin anjing. katanya perusahaan ini perusahaan cuci uang kalau kata Panji. Terus kalau kata siapa ya? Ada yang bilang bos Tesla lah. Cuma kan sebagai orang yang orang pertama yang ada di Maple ini ya, Gap. Kalau kita bertanya Maple tuh sebenarnya didirikan visinya tuh mau jadi media yang kayak gimana sih?
Iya sih, gimana sih menurut lo? Dari lu orang pertama yang ada di Maple. Arahnya kemana sih? Arahnya kemana sih nih? Gue liat kayak pengen beda gitu. Kok kayak channel YouTube luar gitu ya? Iya. Coba kalau untuk lu menjawab simpang siur yang beredar ini gimana? Ya. Nah, mungkin kita startnya dari 2022 awal. Enggak, 2021 akhir. Jadi kan emang gue tadi yang Redwoods Digital tuh gue bekerja di situ. Yang di Redwoods Digital itu sebenarnya sebuah agensi lah. Kreatif, di situ gue jadi kayak copywriter. Nah, di akhir tahun di 2021 bos yang punya Tesla itu kayak ayo kita bikin media. Nah itu tuh beneran kita develop dari awal banget lah. Kayak kita brainstorm, lu pengen media tuh seperti apa sih. Kayak sebenarnya lebih memahami apa bukan kebutuhannya. Sama-sama nyatuin kepala lah yang gua rasa. Nah pokoknya kayak emang di gua dan mungkin si bos Maple ini punya ngerasa kok media pasti adalah keresahan itu yang kayak belum dijawab sama satu media yang kita rasa bisa jadi jawabannya. Even menurut gue sampai sekarang mungkin nggak juga, ngerti nggak gue ngomong apa barusan, ngerti kan? Iya. Terus nah pada saat itu emang lagi ada percikapan money lah dari investor. Itu boleh gak sih? Ya boleh lah, setiap perusahaan punya invest. Gak semua aja. Boleh lah. Itu kan umum. Iya. Yang nih ini saya undang langsung saya bosnya ya. Terus pada saat itu akhirnya kita discuss brainstorm, terus kita disuruh ngumpulin nama nih kan. Iya. Suruh ngumpulin nama, kok lu tahu? Ada kabar-kabar rumor gitu. Terus gue waktu itu seinget gue ngasih namanya Rewind deh kalau nggak salah ya. Oh, Rewind. Kalau gue lupa. Banyak. Pokoknya kayak kita berkumpul gitu di satu ruangan untuk menentukan nama nih. Kita udah beneran kayak mikirin gitu ya. Pas lagi meeting kata bosnya, saya sudah punya namanya. Ngapain kita nyari-nyari. Kalau misalnya bos Tesla ini sudah mempunyai nama. Tapi salah satu hal yang positif adalah ketika kita memang bisa menuangkan idea kita di dalam forum ini gitu. Menarik banget Gap ya? Menarik sih, sangat menarik. Coba kalau boleh tahu nama-nama selain Rewind yang diusulkan itu apa aja, Mbak? Kayaknya nama-nama program kita deh. Kayak si Trick Room itu dari ada sekarang udah pindah lagi itu juga ini terlalu banyak. Feby. Feby dulu art director kita. Feby ngusulinnya Trick Room. Dia ngusulin Trick Room. Lu dari Pokemon. Lu? Enggak, gua enggak ada. Oh, enggak ada. Lupa sih gua. Dia siapa? Udah. Udah. Impress aja lah. Bikin ribet aja kalau kayak gitu caranya. Iya. Ya dulu kan kita ngumpulin nama kan. Desi apa ya? Diksi ya? Iya, seinget gue sih itu ya. Apa itu program yang pengen kita buat aja, tapi ada nama-nama yang kita kasih, tapi pada akhirnya Maple karena memang artinya yang baik. Menarik sekali ya. Iya, tapi kenapa harus bikin media? Berarti lebih ke awalnya. Iya dong. Kalau dari yang gue pahami, ini kan berarti yang gue pahami dari kedua bos kita kan, adalah ketika mereka punya tanda kutip keresahan ya, tapi mungkin keresahan terhadap media yang ada atau belum cukup untuk mereka, jadi pasti mereka pengen develop dari ulang. Cuman di luar dari situ duit sih. Iya, betul. Nah, lanjut dulu gak tuh? Lanjut dulu. Kok panas sih di sini? Lampunya keterangan kali ya? Iya, lampu keterangan. Nah, kan berarti lu sudah mengkoordinir media ini, sudah berjalan sudah cukup ya bentar sih sebenarnya. 2 tahun ya. Udahlah Bas, kita kerja di Maple Media udah. Iya. Ya, emang iya. Ya udah, enggak usah ditutupin lagi. Emang gak ditutupin. Berantem aja. Kok salah begini. Kita udah 2 tahun loh. Biasa aja. Subscriber 60.000. Ya. Sebuah prestasi gak sih itu? Prestasi banget. Prestasi ya? Iya, menurut kalian prestasi nggak? Ntar lagi 100 kan. Kalau 100 berapa silver ya? Silver pribadi. Menurut kalian prestasi nggak 2 tahun udah 60.000? Gantung sih. Kalau menurut gue sebenarnya mungkin bisa lebih cepat sih. Iya lagi. Aduh, sorry. Coba kita beli ya. Kok ini mati? Lanjut. Nggak mati Gap. Atau coba ini beneran mati.
Udah. Waduh, teknis. Dah. Iya. Oke. Atau coba ngundang siapa kan, tapi nggak diterima sama gua. Iya. Iya juga ya. Gue bilang dulu Dinar Candy nggak mau. Oke, ntar kita coba tanya dulu deh. Dari apa yang lo pelajari di narasi, ada yang lo tuangkan ke Maple nggak? Mungkin ide-ide dari apa lo ngeliat cara bekerjanya mereka, terus lo jadinya menerapkan itu di sini, atau ada sari-sari intisari yang bisa lo bawa, yang lo terapkan? Sedap. Berarti as a host atau as a editor? As a host sekali. Editor dulu ya. Secara cakupan luasnya. Ya. Sebagai kayak kalau dua-duanya tuh kayak gue mempelajari kalau si narasi ini risetnya lumayan dalam sih. Maksudnya kayak orang-orang yang bekerja di belakang layar tuh memang dikasih kesempatan untuk develop. Terus itu masalah dikasih kesempatan menurut gue matters juga tuh ternyata. Ketika di narasi dikasih kesempatan, di sini gimana caranya gue bisa memberi kesempatan juga ke kalian, ke semua untuk kayak punya ide atau apa. Tapi mungkin ada part-part yang gue juga ngeselin ya, itu ya beda lagi lah. Tapi itu satu, diberi kesempatan. Terus kedua, tadi riset. Gimana caranya, riset itu adalah part penting banget, mau lu dikerja cuman media digital, mau lu cuman kerja di mana, riset tuh menurut gue penting. Kita riset gak? Ada sih. Tapi gak ada tim risetnya. Produksi sendiri, riset sendiri, Ngatur lampu sendiri. santai aja tuh. Oke, Ya. ada yang mau tambahin lagi? Mungkin? Apa ya, narasi lagi ya? Oh tapi paling gue bukan ngomongin soal buruk ya, tapi gue ngerasa ketika berada di lingkungan yang besar sama lingkungan yang kecil. Nah buat gue ngerasa lebih pas di lingkungan yang kecil. Karena lingkungan yang besar tuh banyak banget birokrasinya. Lu misalnya pengen lempar ide tuh nggak bisa langsung kayak tereksekusi lah, karena banyak banget layernya. Nah sedangkan kalau misalnya di tempat yang lebih kecil tuh lebih mudah ngasih suara gitu. Maksudnya orangnya. Iya dari segi jumlah orangnya, ketika di narasi tuh 100 gap kayak Skopnya lu cuma kerja doang gitu. Tapi menurut lu dengan tim yang enggak hanya sih, dengan tim yang berjumlah segini kita bisa kayak selevel narasi gak? Maksud gue berarti kalau emang lu lebih nyaman di lingkup yang kecil, berarti akan stay di situ-situ aja dong. Ya. Gue ngerti sih arahnya. Cuman, nah iya sih kayaknya nggak bakal segini-gini aja. Karena semakin besar kita akan semakin butuh resource lagi. Tapi gimana caranya di kecil tuh dulu udah enak, jangan sampai nanti udah nggak enak nih, terus makin gede makin nggak enak. Jadi kayak gimana yang kecil udah enak dulu, terus nanti jadi pelan-pelan lah, nggak langsung kayak boom tiba-tiba lu dikelilingi oleh banyak manusia dan manusia-manusia ini nggak tahu juga arahnya mau kemana gitu. Nah ini juga ada yang nanya nih Ti. Yeah. Kemarin tuh ada yang nanya ke gue kalau itu udah di otak gue. apa kita skip aja dulu, ntar baca di HP. Gue udah ada di otak gue tadi. Gue mau nanya. Udah skip dulu deh. Oke. Terus ini kan sudah memasuki tahun ke-3 ya? Iya nggak sih? Iya 3. Kita ya? Iya, dari tahun Tapi kenapa ini mukanya nggak ditampilin kalian ya? Enggak, ini konsep. Oh, konsep, oke. Kalau kata Sugap bukan buat cari terkenal Gap ya? Iya. Emang susah juga sih kita. Apa sih kayak gitu-gitu. Yang penting hostnya. Yang penting guestnya. Oke. Terus kita sudah melalui tahun 2023 kemarin ya. Ini kan tahun 2024 nih. Menurut lo Maple Media di tahun 2023 tuh seperti apa, Mbak? Kok susah banget sih? Wah, kita deep banget nih podcast ini. Menurut kalian seperti apa? Enak banget kan? Ini kan bukan tentang kita. Itu kan semua tentang Anda. Betul. Maksudnya apa dibandingkan dengan tahun 2022 deh, yang awal-awal masih pakai talent internal ya. 2023 kan kita udah mulai startnya udah mulai dengan Arif Brata, ditutup dengan Danang. Nama-nama yang dulu tuh kalau kita mau samperin tuh kayak sungkan, kayak mereka mau nggak ya main kesini. Gitu. Mereka berapa ya? Iya. Tidak semuanya Tidak semua itu tentang uang. Iya. Dibandingin 2022, menurut gua 2022 tuh beneran kayak kita trial semua hal kita coba
Kenapa Gap? Ya. Apa namanya? Kayak beneran kita mencoba banyak hal dan diawali dari internal, terus kita juga kayak apa ya namanya tuh, coba-coba talent yang mana cocok, talent yang mana sesuai, terus juga programnya ini ada beberapa juga yang kita kill kan. Terus ya kan kayak program sama anak-anak itu gimana Gab? Ya itu di kill akhirnya. Ya. Katanya lu yang minta di kill ya? Gue yang minta kill. Kenapa tuh Gap? Excitementnya tuh udah nggak sih, emang nggak ada yang nonton aja. No. Ya. Katanya susah yang ngurus anak-anak. Nggak juga emang viewers. Nah, itu emang iya itu ya. Nggak, viewersnya nggak ada. Susah juga ngurus anak-anak. Ya. Pokoknya intinya 2022 adalah tahun coba-coba yang ternyata coba-coba ini sangat menyenangkan karena ada feedback dari orang, ada angka-angka yang ternyata kita tidak bayangkan, ternyata angkanya lumayan ya. Ada juga kayak pundi-pundi uang yang walaupun kecil tapi itu tuh kayak buat gue dan mungkin tim tuh kayak ada spark yang ngebuat di 2023 ini kita menurut gue jauh lebih matang, tapi mungkin belum matang banget lah pasti. Kayak dimana kita udah nih talentnya yang cocok ini kita coba lagi ya. Kayak misal Arif Brata dan Adi Surya tuh menurut gue salah satu bukan penemuan ya, karena memang mereka udah ada di dunia entertainment, tapi salah satu hal yang klop banget. Terus setelah kita ngundang tuh jadi kayak exciting pas kita pengen ini nggak sih, pas kita mau syuting tuh kayak oke, kita tuh syuting Breaking Bad News gitu. Iya benar. Seru banget Berapa gitu. episode ya? 12 sekarang. 12 episode, 12. Shout out to Arif Brata di Surya. dan juga Jadu. Jadi, terima kasih Mas. Jadu Ramadan. Kalau nggak ada Jadu mungkin tidak ada Arif Brata dan Adi Surya Gap. Iya. Oke, yang lain yang menarik di 2023 menurut lo, atau mungkin yang part apa ya Gap ya, yang menyebalkannya mungkin yang negatifnya, tapi akhirnya menemukan pembelajaran dari situ. Enggak deh. Apa ya, coba dong. Apa? Kayak apa menurut kalian yang apa buruk ya? Iya, apa yang buruk ya? Iya benar. Iya apa ya? Lempar-lemparan lu. Report yang merah-merah itu. Tapi menurut lu agak keluar seberapa penting sih viewers menurut lu? Ini buat gue sebagai editor, buat gue sebagai apa? Buat lu sebagai yang bekerja di media lah. Penting lah. Gitu. Tapi kalau misalnya menurut lu viewers penting, berarti itu akan mengurangi apa sih bahasanya tuh? Apa sih, idealis ya? Ya dong, ya nggak sih? Iya. Bener nggak? Patokannya numbers ya. Ya kan? Nah menurut lu gimana tuh? Berarti maksud lu kita membutuhkan numbers ini, tapi kalau misalnya kita pengen numbers yang tinggi itu ada hal-hal yang kita harusnya lakukan lebih, misalnya menjadi kayak TV-TV gitu kan, maksud lo ibarat salah satu contohnya gitu. Nah masalahnya menurut gue juga yang udah selama ini kita jalanin, kita kayak tahu deh secara tidak langsung pakem-pakemnya. Secara tidak langsung mana yang bukan estetik yang kayak gitu ya, maksudnya secara tidak langsung mana yang decent. Jadi selama 2 tahun tuh trial dan error ini ngebuat kita tuh jadi belajar dan tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan, mana yang cocok dan mana yang enggak. Karena mungkin dengan kita pakai cara-cara yang lain mungkin nggak works juga buat kita. Kayak kita udah pernah ngelakuin juga kan, kayak misalnya contoh apa ya, ngundang jangan ngundang artis TV. Sebut aja. Ya misalnya kita kayak ngundang beberapa orang yang misalnya sudah punya nama, ternyata di kita juga nggak works. Karena ini tuh kayak YouTube tuh tergantung, bukan YouTube ya, apa ya? Ya media sosial sekarang tuh tergantung kita, audiens kita yang nanti bakal makin lama makin besar. Kayak gue sih ngerasa nggak apa-apa kayak mulai dari hal yang kecil tapi itu kita gitu, dibanding kayak berusaha jadi jadi yang lain, jadi makin nggak kelihatan sih kitanya kalau menurut gue ya. Tapi ya Jawaban yang baik. Sangat diplomatis. Oke, kalau gitu. Tapi tadi balik lagi, apa yang tidak menyenangkan menurut kalian? Gak ada sih, menyenangkan semua. Apa ya? Ini nunggu LDTR 2 jam? Oh iya, ngaret. Enggak, senunggu-nunggunya tetap kita bisa bisa nikmati sih. Iya sih. Iya, Ini bener gak sih? Iya bener, serius kok. Iya kesel juga sih. Oh kalau nggak ada yang komen ya. Oh ini sih kayak kalau misalnya lu bikin konten tapi effortnya gede tapi ternyata yang viewsnya kecil gitu maksud lo? ya Kayak gitu. effortnya gede tapi viewsnya cuman perak doang.
Ya, Itu resikonya. Iya. ya itulah. Iya sih, gue juga mikirnya resiko sih. Iya. Gitu. Tapi itulah kalau kita mau keren kita harus menerima resiko itu ya Bas. Betul. Karena resiko adalah resiko. Iya, keren itu mutlak. Lanjut Bas. Oke. Kan sebagai selain sebagai editor, di sini juga Mbak Tiara bertindak sebagai host sebuah Bertindak. podcast Iya, sorry. yang backgroundnya warna biru, yang konon kabarnya sudah menembus jutaan, ratusan ribu views, terus muncul di FYP anak-anak skena gitu. Iya. Masa Katanya sih? sih gitu. Oh ini banyak yang potong-potong ya? Banyak yang potong-potong. Terus ya lumayan sudah banyak yang aware lah. Bener. Tapi kita coba mengulik program Rewind dulu nih Mbak. Oke, baik. Kalau kita rewind ke belakang, Anjay. di episode 1 itu kita menghadirkan Dira Narayana, Ya. Ya. salah satu narasumber yang kita adore ya, karena pergerakannya beliau. Nah, itu kan request dari lu nih. Kenapa lu memilih Dira Narayana sebagai orang di episode pertama? Iya, kenapa tuh? Di luar dari tadi ya pergerakannya dia, sebetulnya itu salah satu yang punya channelnya ke arah sana. Enggak. Ya benar sih itu. Tapi di luar dari situ kayak Dira ini memang jarang di media, dan menurut gua jarang yang ngebahas dia, pergerakannya dia secara detail gitu loh, secara dari awal gitu loh. Karena orang cuma tahu dia LGN gitu, nggak tahu kenapa dia bikin LGN dan segala macam. Nah, tapi menurut gue lagi itu karena waktu itu belum ada Bastian. Tuh kan belum Bas. Udah ada. Udah ada Bastian tapi kayak campur tangannya tuh belum, karena itu awal banget lah. Anak baru ke probation kap. Iya bro. Belum lulus probation. Belum lulus. Terus abis dari situ jadi kayak emang semuanya tuh karena waktu itu butuh cepet juga. Terus ada Dira yang bisa jadi narasumber yang berisi. Jadi ya udah pada saat itu Dira Narayana dan Mondo itu waktu itu syuting yang awal banget tuh, 2 itu. Dan iya sih sebagai media baru lu pasti jujur-jujuran dari channel yang paling deket dari lu. Waktu itu ada Mondo karena ada Aceh. Iya benar. Nah menurut gua nggak apa-apa juga startnya dari situ. Iya Iya sih. sih. Iya. Tapi tuh jauh sebelum itu lu waktu itu kan copywriter ya berarti masih. Terus masih copywriter nggak sih? Enggak, udah enggak sih. Udah editor ya? Masih itu. Tapi- Masih dong. Enggak lah. Kok belum datang ini teman kita yang satu itu? Belum, lu masih Masih nyambi copywriter. dikit-dikit. Iya, bener. Oh iya. Terus lu diajak jadi host. Itu ini gimana sih Ti kayak Konon Contoh, nggak gua- gini, apa, konon kabarnya kan itu lu sementara sifatnya. Iya. oh iya emang sementara ya? Tadinya ada host yang mau di approach. Iya. Nah lanjut lagi ke pertanyaan lu Gap. Lupa gue. Nah lu gimana rasanya gua ngerti. ditawarin jadi host deh pertama kali? Sebenarnya sih itu bukan ditawarin nggak sih? Rasanya sih, bukan rasanya lebih kayak Secara- lu misalnya lu gawe lu apa sih? Gue Ya, title lu apa? susah nih anjing. Serius apaan anjing? Pak. Ya, Apa? Partnership. Terus lu kayak, Bas lu mau nggak jadi host? Oh iya Iya maksudnya iya itu iya. ya. kan? Iya jadi benar kayak Itu pertanyaan gue. pada saat itu kita lagi develop beberapa program, salah satunya Rewind dengan konsep yang masih sama nih dari awal sampai sekarang kan kayak gitu. Nah emang nggak punya host aja, terus kebetulan yang in charge tuh waktu itu gue. Ya udah coba aja dulu, nggak ada yang beneran lu jadi host ya, nggak ada kayak gitu, kata-kata kayak gitu nggak ada. Oh gitu. Semua naturally terjadi aja sih. Terus pada saat dua episode yang syuting itu, karena syuting sama yang lain juga kayak anjing nggak bisa nih gue. Tadi gue pengen memberikan ini ke teman kita Bilal. Oh, Bilal. Iya. Nah waktu itu karena kita sempat beberapa ketemu, terus nawarin Bilal, disebut nggak ya? Pokoknya waktu itu nggak nemu jalan tengahnya. Terus waktu itu rilis Edi Kemot. Iya. Rilis Edi Kemot dan lumayan positif komennya. Iya. Itu kayak positif, komen pertama yang positif Apa dibanding sama Dira. Apa komennya? Ya maksudnya interview in a good way lah. Komen-komen orang tuh positif. Terus gue kayak secara tidak langsung dapat, oh ya udah deh, coba lagi aja. Dapat kayak spark dari orang lain, faktor eksternal gitu. Jadi oke deh, nggak ketemu sama Bilal, jadi lanjut Rewind sampai sekarang. Tapi gue bingung deh, kan gue juga dadakan aja ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu tuh
lu latihannya gimana sih, Ti? Serius gue ini beneran nanya sih. Ada Ini sari-sari. kayak suka ada pertanyaan-pertanyaan mutakhir gitu tiba-tiba. Sedap. Wah anjing, kepikiran aja ya orang nanya begini. Apa dari pengaruh dari narasi juga, lingkungan lo sebelumnya. Apakah lu harus baca buku supaya lu bisa nanya-nanya orang? Apakah harus kopi setiap pagi? Nah, ngomong-ngomong soal kopi nih, Gap. Apa nih? Sponsornya? Kok gak ada flash coffee sih? Tolong Tolong Mas sponsorin. Ferino dong. Aduh, Mas Ferino. Ferali tolong. Bukan deh. Aduh, kayak dikat tuh. Itu dikat. Gak apa-apa, angkat. Enggak, ya udah. Gak ada yang denger. Iya, enggak. Gos, gue gak akan ada yang denger sampai sini. Astagfirullahaladzim. Masih kayak Ada, yakin gue. Ada ya? Ada, nggak tahu sih. Ya udahlah. tadi pertanyaannya iya, jadi sebenarnya kalau misal ditanya formulanya apa, kayaknya gue pun nggak bakal bener-bener bisa tahu kenapa. Tapi balik lagi ke riset, menurut gue nggak akan mau duduk di bangku rewind kalau riset gue ngerasa masih kayak anjing nih, kayak masih kurang gitu. Kayak pertanyaan gue bisa ada karena berdasarkan riset gue menurut gue. Kayak pertanyaan tuh bukan cuma sekedar pertanyaan sebenarnya, bukan cuma kayak alur yang dibikin sama Junet misalnya. Maksudnya bukan Junet ya, maksudnya bukan cuma pertanyaan, bukan gitu maksudnya. Itu tuh bukan cuma hanya yang tertulis di Gdocs aja. Tapi pertanyaan itu adalah buah dari riset kita terhadap seseorang, yang misalnya kita ngelihat podcast yang lain terus kayak dia bisa bereaksi seperti ini. Berarti gue berusaha memahami si orang ini. Kalau misalnya setelah gue rewind lagi, anjay, sorry gue perlu pakai anjay itu dikat aja tadi gue nggak apa tadi kalau gue mau ngelihat lagi ternyata secara tidak langsung gue menjadi orang yang ada di depan gue secara tidak langsung, kayak Nadine. Gue tiba-tiba bisa yang kayak ceriwis gitu pas di part 2. Jadi kayak secara tidak langsung gue berusaha menyesuaikan siapa orang yang ada di depan gua. Nah, secara tidak langsung juga emang pertanyaan udah gua siapkan, tapi ada beberapa pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepala. Salah satunya adalah karena curiosity. Ternyata gua punya, secara tidak langsung lagi gua mikir, oh gua ternyata punya curiosity yang cukup tinggi gitu. Jadi bisa dibilang bagus atau tidaknya episode rewind di kepala lo, itu tergantung seberapa besar curiosity lo terhadap orang itu. Yang di kepala gua? Iya. Idealnya menurut lo. Jadi kalau semakin lo tidak curious, akan terlihat sebenarnya di episode itu. Menurut gue ya. Contohnya, jangan. Oke. Lanjut, Gap. Yang susah siapa, Ti? Paling susah lo interview siapa, Ti? Pas interview berarti. Oh iya, ini pertanyaan selanjutnya juga by the way. Pas paling susah. Iya dong. Tapi kita tuh ngomongin kayak gini keren gak sih, kayak Bodo amat lah, Kap. 60.000 subscriber tuh udah. Fuck lah. Lanjut sih. Tai lah. Spotify ini gak ada yang denger. Asik sendiri aja. Asik sendiri lah sih. Iya tahu. Serius. Apa tadi? Yang paling susah berarti pas interview ya gitu ya, paling. Siapa? Gue tahu Sir Dendi. Sir Dendi enggak sih? Sir Dendi bukan karena orangnya, tapi karena gue ngerasa gue belum punya riset yang dalam tentang Sir Dendi. Waktu itu tuh lagi pitching. Oh, gue tahu siapa. Siapa? Dia belum diselesaikan. Tebak-tebak. Lu bukan host rewind lu. Santai, gue tahu. Gue kan selalu ada di balik situ. Siapa? Itu siapa sih? Oh. Ih, gue ngomong gitu kedengeran juga sih. Ya kan, Aul kan. Tapi ternyata iya. Maksudnya susah tapi bukan tersusah juga gitu. Maksudnya susah tuh dalam artian Aul tuh nggak bisa dikulik gitu loh. Iya. Bukan tipe yang deep gitu ngomongannya. Aryan. Enggak. Oh enggak, Aryan gampang. Aryan di awal iya, karena iya kan kita semua penonton pun merasakan begitu kan. Iya. Kita semua kayak juga ngerasain kan Lumayan sih. Pas lagi interview tuh emang auranya dia kuat aja. Iya. Auranya dia kuat, pas lagi interview pun kita ngerasain hal yang sama, tapi buat Aryan, gue ngerasa dia menyamakan pace gue tuh. Jadi kayak secara tidak langsung pada saat interview dia berusaha membaca dan akhirnya kita masuk gitu, ngerti gak sih? Kayak dia berusaha melihat gue juga, jadi tuh menurut gue interviewnya emang di developnya agak lama, tapi menurut gue sih fine aja dan gue suka enjoy the interview. Gue tahu siapa, Aldi Taher kan. Lumayan. Soalnya gue tahu. Aldi Taher tuh merasa kalau media-media itu masih sama kayak
di media di TV ya? bayangan di bayangan dia zaman dia sukses dulu. Tapi kalau ngobrol Sekarang juga soal sukses sih. media, artis TV sama artis tidak TV itu beda banget ya? Iya, bener. Ya itu Cara mereka treatment. masih Iya, membayangkan iya, kalau iya. media itu kayak media-media di SCTV, RCTI gitu-gitu. Padahal sebenarnya kan sekarang udah ada alternatif selain media-media itu. Jadi maksud lo outputnya Aldi Taher tuh Enggak, maksudnya secara ini personal Aldi Aldi Taher Taher. dari dia zaman baru datang gitu, Gap. Iya. Baru datang kan langsung kayak geradakan. emang gimana Bas pas dia datang? Iya. Ya nggak apa-apa Aldi Taher doang aja. Aldi Taher. Maksudnya ya heboh aja. Dia Kita tuh kaget tahu pas Aldi Taher Iya. datang kayak anjing gini ya ternyata artis TV main ke media kayak gini. terus yang kampret dia ngomong kayak gini. Apa namanya? Oh, kantornya kayak gini. Pantesan aja harganya segitu. Wah, anjing kata gua. Jujur amat, Bang kata gue. Itu Tapi ya nggak apa-apa, tapi kan itu respect ya. sebenarnya orangnya baik, Iya, baik. iya. Harus diakui orangnya baik sekali. Ya decent lah. Iya. Dia tuh pas off cam tuh malah nggak off cam ya, pas di parkiran tuh langsung berubah anjing. Kok gue gak ngerasa ya? Gue ngerasa Aldi Taher di Ini on cam. parkiran Enggak, Aldi Taher udah keluar gedung. Gimana ya ngomongnya? Aldi Taher udah keluar beres syuting dan udah di luar gedung tempat dia syuting tuh langsung beda banget gue ngerasanya. Ini yang pertama kali apa yang kedua kali? Yang kedua ya? Yang kedua tuh yang pakai trick gamis. room. Yang pertama dong, Pakai yang pakai Yang pertama gamis, pakai iya. gamis. Oh, Itu iya. langsung kayak anjing nih orang beda banget, langsung kayak orang normal. Pas di sini kayak buset. Tapi dia selalu ini tidak pernah meninggalkan sholat. Ya respect tuh Bang Respect. Aldi. Respect Bang Aldi. Gue asar dulu ya. Jangan ntar dulu. Ah, Di sini asar. Bisa sana aja. iya. Tapi menurut gue malah Aldi Taher sama on cam sama off cam. Iya Menurut sih. gue. Iya, kok gue enggak lagi. Susah mah tebak. Iya sih. Penting keren lah lu, Bang Aldi. Keren-keren. Oke, kalau Respect, tadi episode yang paling sulit, kalau episode yang paling favorit menurut lu dari segi apa ya? Gue tahu. Tebak. Dari Kukuh. Gimana? belum kelar pertanyaan gue. Maksud gue favorit dari production sampai lo dari segi production sama hasilnya. Oh. Yang mungkin hasil tuh maksudnya kayak Views. lu nggak expect kalau ternyata oke juga ya. Tebak. Gue tahu. Tadi udah kan? Kukuh. Coki. Coki, ya Coki. Ntar satu lagi siapa ya? Wajus sih paling ya. Enggak, Popo. Wah itu epic sih. Anjing Popo dia belum yang itu tahu. seru anjing. Bangsat 2 jam. Itu seru anjing. Seru. Itu seru ya. 3 jam. Lu seru sendiri tuh. Anjing. Itu definisi asik sendiri. Asik sendiri bangsat. Malah sampai malam lagi. Apa kata ya teman kita dulu, Wiki saksi produksian hari itu, Gap. Iya boleh diceritakan ya, saya lagi capek-capek ya nanya, katanya ada yang tertidur di sofa ini. Tidur. Sama beliau ya katanya. Lu malu. Iya, tapi juga hujan, Gap. Lagi Makasih. 3 jam. Tapi bener keren, nggak? Bang Popo. Tapi bener nggak itu episode itu? Bener sih, kayak Versi lo apa? nggak, tadi yang disebutin bener kayak kukuh. Nah, yang tadi disebutin tuh punya rasa yang beda-beda. Seru banget. Nih. Rasa apa nih? Goblok. Lah, kok goblok? Enggak, dia pengen ngatain lo aja. Iya. Kayak misal contoh yang paling agak terdekat tuh paling terdekat White Shoes ya, maksudnya yang paling Oh, iya, ya. oke. Misalnya White Shoes. Ketika kita ngundang 3 orang itu, kita bisa ngeliat 3 sisi yang lain lagi, dan kita bisa dapat hal baru tentang White Shoes and Couples Company. Terus gue ngeliat ada satu hal yang sangat menarik ketika John yang itu kata orang pendiam, tapi dia bisa kayak kasih gimmick mau balikin meja. Maksud gue ada hal-hal unexpected yang gue nggak kebayang bakal ada di 3 orang ini. Terus kayak kita biasa ngelihat misalnya Wacus atau di Adams, Ale lah yang paling talkative. Tapi gue bisa ngeliat porsinya tuh kurang lebih nggak terlalu jauh berbeda gitu. Itu kayak di White Shoes. Terus apa lagi tadi? Kuku. Kuku. Dulu. Kalau kuku itu dari proses riset sampai proses preview itu pusing di kepala gue. Tapi gue enjoy the pusingness, anjay. Sorry. Gak apa. Sorry banget. Terus Natural aja. Banget ya, natural. Natural aja. Gue kayak yang tadi apa, The Duit ya. the duit. Kayak gue enjoy the prosesnya gitu loh. Kayak pas riset kuku itu tuh emang kayak, ini orang apa sih? Ini orang apa maunya gitu. Maksudnya diminta digampar sama di podcast dia sebagai kuku yang biasa tuh beda banget.
Makanya pertanyaan-pertanyaannya tuh kurang lebih ke arah sana kan. Tapi sebenarnya kalau mau kita ngomongin background dari belakang, waktu itu Kuku pengen datang sebagai Kuku. Tapi waktu itu Bastian bilang kayaknya menarik ketika Kuku yang minta digambar aja yang datang. Which is bener juga gitu, ketika ada sosok itu menjadi narasumber itu tuh jadi hal cerita yang beda lagi gitu loh. Dan memang pada saat proses pun itu membingungkan karena dia tuh emang main ke, lucunya dia adalah ketika ngomongin apa masuk ke perspektifnya dia, terus kita harus masuk lagi. Tapi kalau gua pada saat itu jadi masuk aja, jadi kayak nggak harus dilawan. Nah terus habis itu pas selesai interview gua nggak nyaman sebenarnya. Maksudnya nggak nyaman dalam artian karena kok belum kekulik ya. Tapi ternyata pas gue preview beda lagi. Jadi kayak itu the proses tuh selalu ada hal yang baru karena emang realita tuh nggak cuma satu gitu. Gue ngomong apa barusan tapi lu. Ngerti. Ya, shout out to Mas Kuku ya. Kuku. Iya. Waduh. Terus siapa lagi? Apa? Coki. Oh Coki ya. Oh, Itu kalau- Coki itu loh salah Coki satu epic sih. episode terprima lo sih menurut gue. Iya. Oh gitu. Kayaknya satu tim dah. Bagus. Tapi Coki tuh baik banget ya. Atau di hari itu kita prima aja ya. Nih ya, kalau ada talent yang datangnya baik tuh kayak enak banget ya. Walaupun gue sempat agak panik-panik juga. Kenapa? Karena Doi di kamar mandi lama banget. Tipis. Iya. Tipis. Katanya sastra juga gitu. Nah, Tipis kayaknya juga. klosetnya yang rusak sih. Kayaknya dia lama. Maaf ya, Sorry. sastra ya. Sorry ya. Kalau bisa anjing kalau semua talent bisa kayak bersikap kayak Coki. Nah, gitu tanya dulu pendapatnya. Dijawab dulu. Gimana tuh? Iya, jadi kalau pas gua riset, emang Coki tuh kita udah tahu lah dia pinter banget public speaking, terus logikanya dia juga di rata-rata lah, di atas rata-rata gitu. Tapi pas lagi ketemu pertama kali handshake dan lain-lain tuh emang human being-nya kelihatan nih kayak oke. Kayak semua yang ada di kepala tuh jadi kayak agak luntur lah karena ya dia sama aja kayak kita gitu. Cuman dia kebetulan punya logika yang tadi gue bilang, dan pas duduk pun menurut gue dia salah satu narasumber yang menjadikan host tuh sebagai equal aja gitu, partner gitu. Nah salah satu hal yang menarik kalau lu lihat lagi dia memanggil nama gue Tiara. Ya. Menurut gue nggak semua narasumber memanggil nama, bahkan mengingat nama gue tuh nggak semuanya. Nah, itulah buat narasumber di luar sana ya. Iya, panggil nama. Tolong di respect Enggak, juga tapi hostnya. menurut gue it's okay gitu kan. Maksud gue itu Tapi bener itu Tapi setuju bener gua, kok. setuju. Gue paling males kalau panggil bro sih. Kayak anjing lu punya nama ya. Anjing dia punya nama ya. Masa lu panggil bro sih? Iya, Iya. itulah. Dunia ini. Siapa ya itu ya? Dunia entertainment. Iya, balik lagi gue respect banget sama apa yang Coki lakukan, tapi ada beberapa misalnya narasumber yang nggak melakukan hal yang sama, gue nggak masalah karena bayangin mereka diinterview sama berapa orang. Iya juga sih. Gitu, jadi ya it's okay gitu. Panji juga manggil. Ayo Panji juga salah satu. Nah kalau Panji agak lucu, gue ngerasa pas interview gue nggak puas, kayak gue bilang deh, kayak Iya, gue tahu. kayak halnya tuh semua yang udah ada di riset gue Gap, jadi gue nggak puas gitu loh, kayak gitu. Nah tapi pas gue kesini itu views kan lumayan tinggi juga, kayak di bawah Coki. Iya. Tapi karena ada dia komen juga gitu di YouTube Oh kita. iya, gue Shout out lagi. Mas Panji, respect. Katanya podcaster ngalir, alhamdulillah. Terus tadi gue mau ngomong apa ya? Gue mau ngomong apa sih? Panji, lu nggak puas. Gue nggak puas, bener gue nggak puas karena kayak gue juga bilang kayaknya dia open book deh. Jadi yang Pembuk tuh maksudnya sih? Jawabannya udah disiapin gitu ya. Oh. Ya nggak sih? Maksud lu gitu? enggak, maksud gue adalah si Panji ini udah menceritakan dirinya Oh, tuh ke iya. berbanyak Karena udah podcast. keseringan jawab pertanyaan sama ya? Iya. Nah tapi di luar itu ternyata komennya juga lumayan positif, dan pas kita syuting 2 kali gue ngerasa dia humble Oh iya, Iya. enough sih, respect. Panji. Ya sih, yang kedua Serius tuh Panji yang sama ini kan sama Rashid. iya Rashid. maksudnya pokoknya sama Orang ya teman-teman dari huge US. Indonesia ya. Ya. Terus kayak pas lagi kalau misalnya kita sekalian mau ceritain proses produksi yang trick room itu, kita deg-degan gak sih? Iya Kita sih, gua deg-degan. gak sih? Kenapa lu deg-degan Gap? Karena orang US. Oh, karena orangnya apa karena equipment dan teknis? Enggak, Oh, karena gua orangnya. semuanya sih. Oh iya. Karena itu tuh kayak kita belum pernah juga syuting
Adalah yang kayak apa sih itu penyebutnya? Gimana? Kayak bule-bule apa sih penyebutannya? Orang asing. Ketika kita tuh Foreigner. apa sih? Turis. Orang asing. Jadi Orang asing. Itu mah literal dong, secara literal aja. Nah, ketika WNA. kita punya rasa-rasa Sama aja. inferiority. Oh. Orang Gue asing. pikir tuh nggak beralbino aja gitu. WNA orang asing sama. Ada foreigner lagi. Kita punya secara tidak langsung menurut gua ya. Iya. Kita pada saat syuting kayak udah tegang, tapi menurut gua Panji jadi kayak yang membuat suasana tuh jadi lebih cair, terus kayak bukan mendekatkan ya, menjadi penengah antara kita dan 3 orang bule ini. Karena emang orang bule ini suara siapa yang Josh itu emang suaranya susah kan di Kevin. Kevin aksennya tuh susah banget. Gitu. Iya. Iya. Kayak Iya kan? gumpal di Bewokan kan? bukan yang adalah Kevin Sanchez namanya. Yang di belakang. Oh yang bawah. Yang belakang atas. kan? Iya berewokan bener. Berapa? Pakai topi. Berewokan dia. Yang Iya, tipis-tipis. Itulah. Yang deep set itu kan. Iya. Iya. Nah, si Panji tuh jadi penengah menurut gua. Iya. Dia menurut gua Tapi oke dia banget. emang orang yang tahu harus melakukan apa sih. Iya. Respect. Iya. Respect. Om Panji. Sebenarnya ada satu honorable mention menurut gue, salah satu episode yang oke juga, cuma mungkin jarang terbincangkan ya. Sailor Man itu gue suka loh nontonnya. Iya tuh awal-awal ya. Seru ya? Enggak, gue gak ada sih waktu syuting, cuman gue nontonnya seru aja. Ini orang beda banget nih, Yop. Iya. Itu Maksudnya lama banget tuh. untuk di episode awal itu dia salah satu yang paling beda lah warnanya gitu ya. Kali ya. Perempuan juga. Perempuan, terus obrolannya lumayan berat ya. Iya sih? Iya sih. Sailor Iya. Man. Insecurity Tapi dan sebagainya. kenapa itu lu membuat itu jadi menarik buat lu? Mungkin sebagai laki-laki itu, juga? Itu cewek pertama gak sih? Iya. Cewek pertama, terus orangnya juga ini kayaknya tidak memberatkan tugas lu sebagai host Orang gitu. pinter gitu loh. Jadi emang Iya. shout out to Sailor Mani. Iya sih. Shout out doang. Sama respect. Lu ada itu nggak komentar soal Sailor Mani dulu? Kalau Sailor Mani, ya iya sih, karena itu di awal-awal jujur agak udah lupa, cuman salah satu yang diingat adalah energi dia tuh. Jujur gue sebagai diri gue tuh kurang bisa mengimbangi sebenarnya, tapi pas gue tonton ternyata iya menarik juga ya ketika ngelihat Sailor Mani ini. Tapi sebenarnya pada saat syuting tuh energi dia tuh lumayan besar gitu, tapi it's okay. Iya. Tapi kalau menurut lu siapa nih orang yang datang, kalau misal datang di Maple tuh yang kayak raja terakhir ibaratnya lah, yang lu pengen banget? Oh, wishlist. Iya. Gitu kali ya. Iya. Wishlist, belum kesampaian. Mungkin kalau yang Satu aja lah. oh sampai dia datang, udah kita bubar kali ya. Kayak beres tamat. Kayak udah bubar aja kali ya. Kayak Maple tamat gitu kan. Tapi abis dari gue kalian juga ya. Iya. Ya. Iya. Ya terus lanjut. Kalau dari gue kayaknya nih Najwa Shihab sih. Kayak Najwa Shihab. Raja terakhir menurut lu tuh? Menurut gue, karena dia juga interviewer, jurnalis. Tapi seru Bisa tapi. kalau itu bisa. Oke, bener ya, Mas. Tahun ini. 60.000 ya? Iya. Bisa nggak ya? Siapa yang nggak tahu Maple? Siapa? Sorry. Banyak anjing. Sorry. Oke. Kalau gue itu, dan perempuan juga. Oh, Emang kenapa kalau mesti perempuan ya? Enggak anjing, ya anjing nih. Enggak. Ya kira aja cuma nanya doang. Kenapa gitu responnya? pasti perempuan ya? Menurut gua malah kadang lebih sulit tau ngobrol sama sesama perempuan. Tapi enggak juga sih. Maksudnya the general thing ya. Gitulah, udahlah. Iya, ngerti. Skip bagian situ. Menurut kalian siapa? Gua Lu coba. Gofar Hilman. Gokil. Bang Gofar datang dong. Aduh, sekutomotif. Semuanya udah pada datang nih ya. Kita waktu itu pernah ke Lolos ya. Udah Iya, bawa, iya. udah bawa. Tinggal pasang lampu doang. Udah pasang lampu doang. Aduh, cuman ya. Oke lah. Siapa tahu reunian kan Lawless. Waduh. Wah itu Ikat udah. aja. Enak bro. Kok diikat sih? Ya udah nggak apa-apa. Udah, menarik. Ya Gofar. Gue. Enggak lah enggak. Oh, Bukan. Oh, serius siapa? Gue tuh pengen Radit sih. Oh iya. Ya, Kayak itu udah tamat dah kalau di gue ya. Iya sih harusnya ya. Gue sih Vincent gue.
Oh iya. Vincent Rompis. Mungkin Tapi kalau kayak dia mau deh, Bas. ya, aduh, Bang enggak Vincent, deh. please kalau lu nanti kita Oke, cut bagian ngadep sini. situ dong, ngadep situ dong. Nanti kita Gelap. cut bagian sini kita pasang reels gitu. Bang Vincent datang dong ke Metro. Iya, boleh. Tapi kok feeling gua dia agak sulit malah. Ya, Kenapa? Dia cuman Oh iya, datang Vincent ke tuh gak mau, anjir. ya kan namanya juga berandai-andai dong. Mau apa enggaknya kan urusan belakangan ya. tapi ya sih, Vincent kayak mau. itu bisa jadi salah satu apa tadi raja terakhir sih. Gue sih kayak Vincent, abis Vincent udah kali cukup kali. Oh, tapi gue jadi penasaran. Menurut kalian berarti di bayangan kalian ada akhirnya ketika orang-orang ini ya buat iya nggak sih? Ada gua. Serius loh. Ada. Kayak, Maksud gua tamat. Iya. tamat apa ini? Tamat di elunya apa tamat di program? Tamat di gua dong. Oh gitu. Saya ada rasa kelegaan lah. Iya. Bukan tamat di acaranya nih maksud Enggak gue. lah. Enggak. Tapi gak ada yang tahu sih. Net aja. Mungkin jadi break season 1 lah. Iya bisa sih. Tapi ya juga ya. Bisa tamat gak ya? Iya. Lu tinggal di media, lu kerja di media tuh maksud gue. Contoh ya, kalau gua ambil mobil, kalau misalnya lu bikin media mobil ada terus coy. Mobil ada terus. Iya. Ya orang Bro. ada terus juga nggak sih Iya. bro? Hah? Kamu juga. Kamu juga terus Jack, guys. Tapi maksud gue, gimana sih? Ya itu nanti kita pikirin aja lagi. Maksudnya jangan ada isian Oh, lah. oh gitu. Tapi ya bisa sih. Tapi menurut kalian politisi bakal works nggak di sini? Enggak. Enggak. Udah lah, nggak usah macem-macem lah. Tapi aneh rasanya Bang Faldo cukup ya. Valdo Maldini ya? Kecuali kalau bikin proaktif. Semacam kayak gitu. Program lain gitu. Yang IP-nya sudah ditawarkan ke kita waktu itu sama Panji. ambil aja. Iya. Nah, ada juga pertanyaan dari netizen kemarin, katanya ada nggak artis luar yang pengen lo kalau bisa datang sih datang gitu misalkan. Iya siapa ya? Ada yang nanya tuh, sumpah, gue lupa tapi namanya. Iya apa-apa. Gue takut lupa. Anjir, Gue takut lupa. Ya udah lo tanya dulu nanti gue simpen. Gue tanya dulu boleh Iya, nggak? tanya. Boleh. Nggak apa-apa. Gue pengen tahu referensi tontonan YouTube lo apaan sih? YouTube. Ya. Lah, boleh dong. Kalau gue kan Arif MCO, Ini siapa? Gak ada yang tahu. tukang pijit. Ada. Gue kan kretek gorila. Ada di Semarang, enak banget sumpah. Gue kalau nggak bisa tidur nonton itu kan. Oh, Dia fisioterapi Tapi dia gitu. channel YouTube gitu. Enggak, dia Anjing, lucu. kanal YouTube gitu. Asik. lucu. Lucu Fisioterapi. reaksi orang-orangnya kalau dipijit tuh kesakitan. Oh ya. Shout out. Apa namanya? Arif MCO. Arif M. Ada MCO datang lah ke BTC aja. Boleh lah. Siapa Ti? Ini artis luar dulu berarti Artis kan? luar coba. Ya, itu tadi pertanyaan gue. Kan tidak ada yang tidak mungkin, Gap. Ya, siapa ya? Siapa ya? Mungkin. Ini sih yang gue kepikiran sekarang dulu aja ya. Greta Gerwig tuh sutradara yang bikin Lady Bird. Iya. Lady Bird ini sama juga, film apa yang cewek-cewek semua tuh? Barbie. Bukan, satu lagi yang bagus. Little Woman. Oh, Little Woman. Little Woman. Itu yang kepikiran sekarang. Sama ini Cillian Murphy. Oh. Sorry. Peaky Blinders bukan sih? Iya, Peaky Blinders. Oh, Yang gua kebayang sekarang gitu ya. Nice. Tapi Chandra Leo aja bisa interview orang luar negeri, Bas. Nah, itu kerjasama dengan Marvel. Ya berarti kan Ya makanya tidak ada yang tidak mungkin, bisa aja kejadian. Oke, orang Netflix tolong nonton. apa? Raya. Aji itu gak diomongin loh. Baru tuh lumayan. Filmnya Aceh apa Kita mau ngomongin Raya dulu. Gak usah. Oh nggak mau. Ya pokoknya kita bikin film Pagi pendek. membunuh bulan. Iya, yang Raya juga epic sih sebenarnya. Ya udah, oke, skip aja. Tadi apa? Referensi YouTube. Nah, masalahnya buat sekarang bisa dibilang referensi YouTube gue berhubungan sama pekerjaan. Maksudnya? Kayak Vindes, maksudnya bintang tamu. Ya. Terus riset-risetnya Rewind juga. Tapi ya bisa dibilang yang memang sangat bisa di-enjoy adalah itu si Vindes sih. Kayak emang Vincent Desta tuh emang keren sih. Tapi ini gue lagi suka nonton ini. Kayak gue pernah ngomong ke lu juga. Si cewek-cewek kosong gitu. Oh. Siapa? Kayak Gue juga nggak tahu. Dia yang tahu tuh kemarin. jadi Cewek-cewek di TikTok, di TikTok banyak yang Eca Aura, Cates, Katis. Pior, Oh. Kates ya nyebutnya. Jadi sempat chat.
Katis kan Kates. yang dipeluk Jarwo. Maiden. Oh iya itu. Iya. Itu. Iya. Kacau juga Itu nama acaranya cewek kosong. Iya deh, kayaknya ada satu podcast cewek kosong gitu namanya. Itu ada juga di YouTube-nya. Nanti lu harus lihat editingnya, lumayan sih sebenarnya. Iya. Kayak itu bakal diproyeksikan ntar. Ada kartes Soalnya menurut gua cewek kosong ini juga menarik gitu loh. Kayak dari kekosongan yang mereka miliki, sebenarnya kan mereka dieksploitasi oleh media nih. Iya. Tapi sebenarnya itu juga menguntungkan untuk si orang-orang ini. Tapi menurut gua juga mereka tuh kayak sebenarnya develop gitu, kayak kalau lu tahu Echa, menurut gua tuh dia tuh pintar. Iya. Gitu. Jadi menarik sebenarnya. Sebenarnya kan kosong adalah isi, Gap. Itu baik lagi di awal tadi tuh. Isi adalah kosong. Oke. Itu apa ya? Ada yang ngomong itu? Tadi udah dari awal. Bukan Adi Surya nggak sih? Iya, Adi Surya. Adi Surya ya? Kosong adalah isi adalah kosong. Nah, Adi Surya juga kosong kan sebenarnya. Menarik kan? Astagfirullahaladzim. Maksud gue, Ada isinya dia. Enggak, dia ada isinya. Cuman kadang tuh muka dia kayak kosong, tapi tuh menarik dan Iya, lucu iya, gitu iya. loh. Dan emang itu khasnya dia aja. Menarik. Keren. Bisa kita jadwalkan nanti. Asik. Oke, balik lagi kita bertanya-tanya lo sebagai editor ya, bukan sebagai host. Semakin berjalannya Maple kan Andi ngantuk. Gua kurang tertarik ya. Nah, seiring berjalannya Maple kan sudah banyak program-program lain yang sudah diisi oleh host residen lah ya ibaratnya. Host Ada residen tuh apa? Host Arif. tetap. Oh. Arif Adi. Iya, ada Breaking Bad Gusti News, Nehru. Gusti Nehru, terus juga ada Diksi. Nah, gimana menurut lo dengan mereka-mereka yang mengisi channel YouTube Maple belakangan ini? Mulai dari apa lah? Gusti Nehru dulu kali ya. Gimana menurut lo kalian? Menurut lo tentang mereka? Episode 1 tuh apa ya? Aldi Taher ya? Bayam sore. Aldi Taher, tapi yang maksudnya yang beneran Oh, iya. S2 mereka. Betul. Kayak nah, buat yang nggak tahu sebenarnya Trick Room tuh awalnya challenge yang nggak punya host. Terus waktu itu awal kita pernah bikin konten sama Gusti. Betul. Nah, Gusti waktu itu ngajak Nehru. Terus kita kayak ngobrol dan kayak asik juga loh, ya kan sih? Terus kayak pesta pulang kantor yang pertama kita bikin event di tahun lalu, Maret tahun lalu, ulang tahunnya Maple. Terus kayak kan awalnya hostnya Wawan kan. Terus pas Gusti Nehru tuh kayak klop aja gitu, lucu aja gitu buat offline nih, kayak mereka tuh dynamic duo aja gitu. Terus akhirnya kita punya kesempatan bikin, dan di Trick Room menurut gua jokesnya mereka tuh mungkin bisa dibilang jarang nggak sih yang punya jokes yang sama kayak mereka. Maksudnya itu ketongkrongan banget nggak sih? Iya, tongkrongan banget. Tongkrongan banget. Kayak Jokes abang-abangan Senior. ya gitulah. Ngomong hapus banget. Bekasi banget lah. Ya. ya. Terus jadi kayak lucu, dan pas kita ajak tuh ya ngebawa narasumber juga cocok aja gitu. Semua jadi kayak di program itu tuh emang mereka yang harusnya jadi host gitu. Gusti Nehru. Shout out Gusti Nehru. Shout out lagi. By the way, semalam mereka pecah sekali. Oh iya, itu gimana? Ntar deh. Revo dan Fauna. Menurut gue kalau nggak ada mereka berdua agak anyep ya. Itu apaan? Jadi mereka sangat save the show lah. Wow. Nehru juga kan, gue berdua. soalnya ngeliat. Dua-duanya keren. Banyak puji-pujian. Oke, itu ntar kita ngomong belakang aja. Terus ada Breaking Bad News. Singkat aja. Gimana menurut lu? Boleh nggak singkat gak? Oh iya, boleh. Kan, boleh. Silakan Mbak, silakan. Nah, kalau Arif Ade itu kita harus mulai dari rewind. Pas rewind tuh gue ngerasa rewind sama Arif terus ditambah Adi tuh kayak lucu, dan lucunya tuh natural, nggak dibuat-buat atau emang mereka begitu gitu. Dan pas kita lagi off cam ngerasa nggak sih mereka tuh sangat apa yang ada di kamera adalah mereka gitu. Dan gestur off cam yang kayak setiap datang salaman, itu tuh kayak menurut gue sangat menyenangkan untuk proses itu gitu. Terus dan di program Breaking Bad News menurut gue mereka tuh punya sama juga tuh kayak Gusti Nehru versi yang tadi Bekasi. Nah, di Breaking Bad News ada versi Arif yang lebih dominan, ada Adi yang sebenarnya tidak terlalu dominan tapi jadi satu kesatuan yang oke banget. Dan Adi lucu banget gitu menurut gue ya, dengan muka dia dan the whole package tuh Breaking Bad News menurut gue jadi menarik aja sih.
menurut gue ya. Ini gue mau muji program sendiri tapi Ditambah editan yang ciamik Itu dia shout out to Andi yang sugap, Sindu. Terima kasih. Sam juga. Hafiz juga kadang-kadang. Ya. Enggak ya? Kayak enggak deh. Oh, sorry Pis. belum pegang. Sebenarnya Iya. kalau kita mau mundur lagi ke awal pertemuan kita dengan Arif Brata itu kan sebenarnya tanpa disengaja juga kan kita ngajak Adi Surya. Iya. Lebih ke impromptu aja. Mau nggak ya dia in frame? Ternyata mau dan ternyata dar-der-dor. Lucu sekali mereka. Iya. Akhirnya udahlah kepikiran bikin program. Tadinya kita mau bikin program buat Coki sebenarnya. Iya nggak sih? Kalau lu inget? Iya, karena what happened ya. Iya, kayaknya abis itu siapa ya stand up comedian yang bisa menyaingi viewers 600.000 waktu itu. Iya. Akhirnya coba ngundang Arif Brata dan ya Iya. menyenangkan. Iya. Oke, ke Diksi coba. Diksi. Gimana komentar Anda? Karena Diksi kan berubah format nih ceritanya. Iya. Menurut gua Diksi kan emang what's in my bag ya awalnya. Apa sih itu? Usah bag doang ya? Yang gua Sama ingat. nyoba-nyobain apa make up di Indomaret ya? Oh iya itu juga ada. Itu internal tuh. Iya. Internal banget. Kayak Diksi emang program yang diciptakan untuk perempuan. Tapi karena bisa dibilang pada saat itu rewind yang lumayan terus jadi penontonnya laki-laki. Jadi waktu itu Diksi agak ketutup. Nah pas ada Sarah dan Cantik itu tuh jadi kalau kan kita selalu bilang diverse ya. Nah mereka tuh jadi menjadikan kita makin diverse gitu loh dengan ada Sarah dan Cantik ini. Dan kayak lo nyadar gak sih hampir di semua program kita tuh lucu. Kayak gue bukan memuji ya tapi mereka tuh lucu. Merekanya atau semua? Maksudnya kita kan ngomongin konteksnya tadi Diksi, si Sarah dan Cantik ini pas ketemuin tuh lucu dan kita juga ketawa-tawa kan nontonin pas di belakang layar, gitu sih. Kayak ngomongin soal perempuan tapi ada mereka yang karakter mereka ini yang menghidupi si Diksi. Like, Hard rock ya dia. Siapa sih? Hard rockers. Sarah ya? rockers. Iya, bener. Buat Cantik juga cantik sekali. Iya. Luar Dan biasa. kaya sekali. Iya lagi. Benar. Terus masa dikat kan emang bener Shout kan. out buat Shout out tuh buat keluarga Tahril. siapa tahu mau taruh duit di sini Siapa kan. tahu mau invest. Iya. Oh, gue punya pertanyaan. Siapa dari semua yang pernah diundang ke Maple, siapa yang paling cantik? Maksudnya cantik dalam artian bukan cantik muka aja ya, tapi kayak wah, Lu lah. bacot. Bangsa. Biar gak ngantuk dia, biar gak ngantuk aja. Atau yang paling kayak wah, nggak ya gitu. Lu siapa Gap? Kita tuh kan. Gue tuh dulu jah. pertama Danila pertama. Oh iya. Wah Danila sih bening banget parah. Itu dia nggak nyisir. Dia Iya bisa nggak cakep nyisir. Dia banget. rambutnya masih basah aja begitu. Bener-bener. Habis itu muncul Cantik pertama kali juga. Waduh, ini juga god damn. Dia biar cantik ya. God damn. Ini cantik banget gila. Tapi ya tapi habis itu Danila datang lagi kan tuh. Hah? Yang buat recruit. Nah, Danila berarti. Oh udah nih enggak. Kita urutan aja. Danila sih kalau gue. Lu? Aul. Wah, ya betul, nggak apa-apa. Dia gitu. Enggak. Aul personeling tapi. Internal, aduh. Sorry. Riwan tuh jarang tau ngundang cewek gak sih? Ini siapa waktu itu yang cakep? Dokter? Andira. Iya, Andira cakep juga. Ah iya sih. Iya sih. Iya. Waktu kita pernah ngomongin dah. Si Aci deh. Lupa gue. Ya udahlah. Dia itu juga cakep. Oh ini biru baru. Oh, Tata. BTC. Ya itu baik. Tata sih. Ya, Lu iya. kayak Danila campuran siapa Master Chef? Gak bisa tuh Renata. kakaknya temen gue Renata. Bas. Iya dia mirip Chef Kakaknya temen Renata. gue. Iya, terus terus komentar doang aja. Awkward anjing. Gak apa-apa Tata, tapi lu campuran Danila sama Renata muluk sih, parah. Iya sih, bener juga lu. Cakep sih. Iya. Cakep dia. Semua perempuan cantik sih mas. In In her, her- way. in her way. Positif Oh, banget. paling cowok ada ke cowok. Cowok paling ganteng. Iya. Siapa ya? Petra gue. Oh, Coki. Petra sih. Coki. Wah Coki yang terakhir ganteng pak. Coki mana nih? Bukan Coki Pardede. Enggak tapi lu serius Coki beneran. mana lu? Coki Pardede terakhir datang iya tuh sih, keren anjing. Ganteng mukanya bersih banget. Oh iya mungkin udah ini kali rehab kali. Iya kali ya. Pengaruhnya positif. Coki KPR. Coki KPR juga. Oh iya. Kayak- bukan. Iya. Bukan selera gue sih. Wah Coki KPR sih gue. Bukan selera gue.
Tapi Coki kabarnya berkarisma sekali. Iya itu. Luar biasa. Tapi terlalu Karisma. Tapi ini ya apa? Ya Fis ya, kita ngobrol-ngobrol Fis ya sama dia Fis. Sama Coki. Iya maaf. Iya. Oh yang pas di sini. Dia masih Iya. mau lah ngobrol sama kita yang nobody ini. Luar biasa Siapa Coki. lagi ya? Ganteng siapa lagi? Rizky Febian? Biasa. Ya. Enggak tahu. biasa. Shout out. Oke. Gue Petra sih Petra ganteng sih. Petra sih. Petra berkarisma. ganteng. Baik dia. Baik banget. Manggil nama gue soalnya terakhir. Iya, Daniel juga. Respect. Oke, lanjut Mas, lanjut. Lanjut. Oke, kita baca-baca pertanyaan netizen yang banyak ini ya. Iya. Di mana dulu? Oh belum dipilih ya? Ini aja kali. Iya. Lu, apa gua? Seru. Nggak seru ya? Nah, ini aja nih. Mau nggak? Boleh. Dari pertanyaan dari yalah, kenapa sih? AKBR MLNA. Owner Maple siapa sih? Tiara kah? Banyak yang mau ngira lu bos Maple. Iya sih. Tapi banyak yang itu bertanya juga. Oza juga ngiranya lu kan? Iya. Ya. Tadi dari tadi belum ada bahasan Oza ya? Maksudnya Oh, yang iya. tadi. Oh, iya, Tapi Ya Oza yang paling ganteng kan menurut lu? Sorry. Sorry. menarik kalau. Iya Oza. Tadi apa ya? Bos Bos Maple. kita. Yang perlu disebut namanya. Coba lu lu boleh dijawab aja lah. Owner Maple adalah Bapak Dedi Wiryawan. Iya, jadi awalnya adalah kita memiliki agensi Bapak Dedi bersama Ibu Lulu. Ya itu. Nah awalnya punya Alphard aja ya? Alphard aja nggak sih? Awalnya Wuling. Kagak Alphard dulu. Kalau Innova. Waduh itu mau kantor lama. Innova sekarang. Tapi lu pas lu masuk Innova? Innova iya. Ya jadi ada Bapak Dedi dengan Lulu Bong itu menikah membuat perusahaan gitu. Iya itulah. Zamannya. Shout out buat Redwoods Digital dan Qualita Company. Ada lagi kan banyak sekarang. Sebutin coba sisanya. Gue lupa tadi. Stellar. Kastania, Print Shop, Yoi. Samsara Samsara di Bogor. Cafe and Resto. Terus yang ada di Tebet apa sih? Iya itu gue lupa mulu namanya Korea soalnya. Gue juga nggak tahu. Chan. Ya udah. Nih ada lagi nih dari ADTYRKHMNISYH. Kok bisa main di video klipnya Jason Ranti sih? Ceritain dong hal seru dan sebagainya. Asik. Jauh sebelum menjadi host Rewind, Iya. beliau ini sudah menjadi apa namanya? Talent. Api. Nggak nemu lagi gue. Ya di video klip Jason nanti judulnya apa? Jason Ranti. Stefani anak seni. Ya, Stefani anak sebagai Stefani ya? Enggak, bukan. Oh, Sebagai temannya Stefani. Oh, Stefani siapa? Siapa ya? Gue lupa lagi namanya. Ini Ini Iron Man. Gue lupa namanya sumpah. Maaf banget. Greta Gerwig. Ya. Gimana ceritain? Kok bisa sih diajak Jason Ranti? Enggak, jadi sebetulnya gue diajak sutradaranya, nama sutradara tuh Zidni Nafian. Shout out to Zidni Nafian. Shout nih. out. Jadi ya Zidni Nafian itu sutradara memang ya sutradara ini KPR yang gue lupa lagi. Pokoknya dia sempat bikin video klip. KPR yang di Kayak di penjara. bis dah, yang di bis Oh. di mana mereka ya. Oke. Pokoknya dia bikin beberapa video klip, bikin film pendek. Nah waktu itu diajak sama si sutradara namanya Zidni Nafian buat jadi temennya Stefani. Nah sebenarnya dalam proses syuting pun itu nggak ada JJ, nggak ada Jason Ranti, gitu. Nah buat keseruannya ya gue sangat menikmati video klip tidak berbayar. Jadi Itu gak dibayar? iya lagi. Oh, nggak apa-apa. Awal kan gitu. Indie bro. Di Nggak apa? respect. Kalau nggak dibayar ya koneksi ada. Koneksi itu yang paling Iya. penting nomor Iya, dan- pertama. iya, Jangan dan- pernah pikirin soal uang. Apa sih duit fana? Enggak segala soal Iya uang. bener, pada saat itu juga gue sangat menikmati proses syutingnya sih, seru banget. Dibayar nggak ya? Gue juga lupa deh, gue lupa banget udah. Skip. Terus didengar lagi sama manajemennya Jason Ranti kan. Oke, lanjut ke Tapi Iya, kenapa sih? waktu itu yang Jason Ranti sebelum apa namanya ini? Video klip sebelum video klip itu emang gue pernah interview juga. Nah dulu gue punya media guys Iya. sendiri sebelum ada Gue tahu tuh Maple. namanya apa ya. apa sih? Yang sering nge-like Maple itu ya? Bukan, Oh bukan, apa sih namanya? namanya Grey Plot. Oh sedap. Oh itu tak asal usulnya.
Dulu interview Jason nanti juga pertama di situ pas dia baru keluarin Akibat Pergaulan Blues. Kalau Om Leo? Di situ juga. Om Leo di situ juga ya? Bukan event-event? Bukan, di situ. Respect. Next. Great plot. Semoga gabung diakuisisi oleh RWDGG ya. Amin. Pas. Masih banyak santai Masih aja. banyak. Devitoy, momen terlucu pas syuting Rewind. Ini nggak usah kali ya. Nggak usah udah. Ini aja. Just call me Bipo. Aduh. Kalau dapat tamu yang ditanya apa? Tapi kan belum dijawab ya tadi. Oh nggak jadi. Nggak jadi. Skip Skip aja. Tapi syuting proses Aldi Taher nggak mau diceritain. Itu lucu juga nggak sih? Oh ya udah oke deh. Iya. Devitoy. Sorry. Momen terlucu pas syuting Rewind, apakah off air atau on air? Iya, yang pas lagi kita syuting Aldi Taher, terus dia nyuruh gue telepon bokap. Itu aneh iya, menurut gue anjing. anjing. Lu telepon bener gak sih? Gue jadinya WA. Ada yang bener. Banget tuh. Terus ini dia sempat off cam, cabut pas Iya, lagi ke ada toilet. istrinya anjing. Itu beneran kencing gak sih? Beneran. Iya. Respect. Keren banget coba. Oh, Gue gue TV banget kan. Maksudnya TV, dia iya. masih berpikir kalau media yang dia datang itu media TV. Iya. terus ini ingat juga sih, nggak tahu tuh dikat apa enggak, yang pas kita upload dia nelfon, dia ngangkat telepon. Oh yang web ini yang video call. video Oh, iya, call, anjing. cuy. Ada gak sih? Ada. Ada emang? masuk. Enggak, maksudnya di syuting di dalam video kameranya ada, cuman kayaknya dibuang dah. Itu juga ngomongin pemilu lagi. Aneh banget. Coba. Itu menurut gue menarik, beda aja lah. Terus proses lucu lagi sebenarnya yang sama oh ini ada satu cerita yang Arif Brata sama Adi Surya kan, ini off cam kan ngomongin. Iya. Yang ini kan kita bikin pesta pulang kantor. Oh iya. Yang di kantor ini. Terus ternyata mereka nggak datang kan, si Arif Adi ini. Iya. Terus pas lompat lagi ke beberapa bulan setelahnya, Arif Adi bilang kalau mereka ternyata datang ke sini, tapi karena mereka ngelihat kita kayak Jaksel, terus mereka pulang. Itu kayak sedih banget. Dia Kayak tinggal masuk ke dalam gerbang doang itu, Bas. iya. Dan udah nongol pala mobilnya, Gap. Iya. Iya. Gue juga ingat emang ada mobil Iya, masuk iya. tapi kayak keluar lagi. Mm-mm. Ya gitu lah. Tuh keren. Makassar Pride. Hubungannya. Oke, ada lagi? Lucu udah. Oke, kita lanjut dulu Capek ke juga ya. Just Call Me Bipo. Kalau dapat tamu yang ditanya apa, tapi jawabnya cuman hilirisasi terus, Hilirisasi man? bakal diapain tamunya? Hilirisasi apa Kayak sih? cuman di Sisi permukaan lah. Oh, gimana? Ada lagi? Pasti dia mau gitu. Oh gitu ya. Enggak kalau lu? Oh, kalau gua menanggapi yang Iya. gitu. Ya kadang gue juga berusaha mendalami lagi. Kalau misalnya gue belum nemu, tapi kadang ada juga sih emang jenis-jenis orang itu yang emang susah dikulik. Jadi kayak ya udah, gue melihat gimana cara mereka merespon. Jadi kalau misalnya emang mereka nggak mau dikulik, ya sudah. Udah ya. Ada yang juga yang nanya terakhir ya. Ya. Boleh. Tadi kan ini. Iya. Devitoy lagi nanya lebih dari sekali. Kak buka magang nggak di Maple? Nah, Oh, itu pertanyaan terakhir lu pilih. Iya. Keren tuh. keren lah. Udah nggak ada kan? Kenapa itu yang dipilih sih? Udah nggak ada. Sumpah. Nah sekalian promosi juga, jadi Oh, siapa? PPK. Oh iya. Dipromosiin dong. Lu lah, berdua. Lu. Di. Jadi kan kita ada anak intern, ada Ah. siapa di sini? Iya, ada Andi. siapa? Kita dibantu oleh anak Iya, intern. shout out to Red Toots Intern Academy. Kami. Terus juga tanggal 2 Februari kita ada event Pesta Pulang Kantor volume 3. Ya boleh dijelaskan Iya. Pesta Pulang Kantor volume 3 itu apa? Ngapain, di mana? Dia mabok-mabokan. Iya bener. Dia nggak. Gue bisa nggak ya? Ah, itu internal kan. Enggak nanya di sini kan. Berapa anak? Ya, jadi apa tadi? Ya, Pesta Pulang Kantor adalah sebetulnya acara seru-seruan kita aja buat menikmati malam hari. Tapi ini diinisiasi sama anak intern yang batch 5 ini. Terus kayak kita bakal ada trick room. Trick room Gusti Nehru kita bawa ke Gara-Gara Kemang. Narasumbernya Perunggu. Oh iya. Wow. Kenapa sih? Seru-seru. Terus ada DJ-DJan dan karaoke gitu. Jadi ya Asik. kita bakal berparty tanggal 2 Bayar nggak kak? Februari. Enggak, Bang, kau tau gue. Aduh, Kata lu tuh. Kata gua. Arif.
Gimana? Bayar gak? Bayar nggak? Enggak, Mbak, masih belum tahu. Oke, nanti Gratis kita tapi ya beli makan lah. Ya. nanti kita kabarin lagi ya di postingan Jangan lupa, kita. Ya, tunggu informasi lengkapnya di Instagram @syafakaila. Nanti akan di post di situ ya announcementnya. Di akun pribadi. Iya. Itu beneran? Anjay. Enggak lah, di Maple juga PA. Oh di Maple juga. Anjing. Oke, ini banyak anak-anak intern di sini. Ada yang mau bertanya? Lu mau bertanya nggak, Syaf? Asik. Asik, in frame lah. Ini gimmick ya, in frame. In frame. Sini. Enggak sini. Mau nanya Kak Tiara, Oke. kenapa Kak Tiara kalau di Maple terkenalnya kayak galak, terus banyak yang segan? Soalnya jujur pas awal gue masuk juga gue takut sama lo. Oh gitu. Iya. Kenapa? Gak tau, kayak vibes aja kayak boss gitu, I'm the boss here. Ya tapi sumpah. Di kantor kan maksudnya Iya kan? di kantor, makanya waktu itu pas kita lagi meeting yang EP pertama, gue yang kayak, gue ngomong gak ya? Gue takut deh, soalnya dia kalau natap orang kayak beneran stare into my eyes gitu loh. Kenapa ada sampai label, kok Kak Tiara terlihat ganas? Tapi setelah udah hampir 3 bulan ya, udah 3 bulan ya? Galak nggak? Maksudnya beneran kayak yang lu pikirin itu nggak? Galak sih enggak, tegas iya. Ya ada porsiannya lah, jadi baik kok. Nggak sumpah. Gue menjawab pertanyaan lu sendiri tadi. Ya, kan tadi kan gue nanya kayak kok bisa sampai orang-orang bilang dan melihat Kak Tiara seperti itu. Tapi kalau misalnya personally dari gue, kayak udah 3 bulan intern di sini, emang ada momennya kayak Kak Tiara terlihatnya tegas, kayak galak. Tapi juga ada momen dimana kayak sering ngobrol, kayak asik aja. Karena kan gue sama lu juga sering ngobrol kan, enak-enak aja gitu sih. Emang ada yang ngomong gitu, Chef? Iya, Chef. Orang-orang. Sebut aja lah. Bukan ngomong langsung kayak Kak Tiara gini-gini, enggak. Tapi kayak waktu gue sempet ditanyain kayak, lo di sini paling segan sama siapa? Ada yang kayak lo takut gak? Makanya gue menjawab itu. Berarti kan kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu kan nggak usah lah ya, anonimus aja. Makanya karena ada orang nanya kayak gitu, it means kan di saat ada pertanyaan seperti itu kan pasti ada buah pikirannya dong, kayak gitu. Gitu deh. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Chef. Sini dulu apa? Sini dulu aja sampai. Iya. Bebas atur aja. Oke, bebas ya program ini ya. Iya, sebenarnya kalau misal pertanyaan lu barusan, menurut guanya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena itu kan anggapan orang tentang gua. Mungkin lu harus nanya ke orang itu atau mereka. Cuman kalau menurut gua sih gua asik. Yongkru. Iya. Oh, gimana kalau misalnya nanyanya ke hostnya? Kalian kalau ngeliat Kak Tiara kayak gimana? Sebenarnya kan respon-respon atau pemikiran kayak lu, Chef, itu banyak juga di anak-anak intern lainnya. Iya sih. Oke. Sebelum-sebelumnya juga pada ngomong Banyak kayak yang gitu kayak sih. gitu. Makanya kenapa mereka banyak yang reach outnya ke gua, bukan ke dia. Dan beberapa Ya juga Bas, lu asik. beberapa juga ada yang resign ya. Iya. Beberapa juga ada yang kayak gua gak kuat deh, Bang. Ya, bohong. Asik. Nggak sampai gitu kan anjing. Lah lu pikir Ano cabut gara-gara apa? Gak ada. Enggak. Enggak, tapi Lebay-lebay itu. Kak Tiara baik Aura kok kali, sebenarnya. aura. Iya, auranya doang. Sama kayak rasanya kita ketemu Aryan pertama kali. Atau ini kali, gue mau nanya dah. Lu umurnya berapa, Chef? 23. Ngaruh gak sih kayak gitu? Umur Karena beda jauh gitu. umur. Gue suka kepo dah. Enggak sih, kayak gue aja baru tahu umur Kak Tiara tuh tadi pas rewind itu. Lu pikir umur gua berapa? 31. 25, 24. Gua mau umur gua. Dia gak 25. Iya makanya tadi pas gue baru tahu gue yang kayak, hah? Oh setua itu. Ya bener dong. Iya, Terus betul. kayak, Gua tapi apalagi jujur ya? gak kelihatan Kak. Kayak gue kira 25 atau 26 atau at least kayak 27 lah, gak nyampe 29 Emang gitu. lu 9 enggak? Gua 28, mau ke 29. Tapi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan Kak Sugap, kayaknya nggak ada faktor dari umur, karena juga sebelumnya gue kerja sama yang jauh lebih tua daripada Kak Tiara, gue ya udah biasa-biasa aja. Tapi gitu. kalau sama Tiara, Ada rasa segannya tuh kenceng banget, gitu loh. auranya itu. Bagus dong, berarti gue respect dia banget, respect gitu. Kristi. Iya dong. Respect tipis. Jilat-jilat dikit. Lu mau lanjut ya? Mau dilanjutin? Boleh. Menarik sekali ya. Tapi jujur emang itu gue nggak bisa jawab lagi. Kayak Iya sih. ya, kayak Tapi Kak Tiara sendiri ngerasa lo tipe orang yang seperti itu gak? Kayak
Enggak, tadi gue pikir gue asik. Enggak, maksudnya selain orang-orang internal di kantor ini ada orang luar yang pernah berpikiran sama kayak dia nggak? Iya, kayak at least kayak dari circle pertemanannya Kak Tiara lah atau dari mana gitu. Kayak kalau circle pertemanan enggak, cuman mungkin orang yang agak misalnya pertemanan tuh ring 1, misalnya ring 2, ring 3 tuh karena Yang misal satu kantor ini. Hah? Goblok. Bangsat. Ini apa namanya, ada beberapa karena mungkin ngelihatnya gue di rewind, jadi kayak ih serius banget. Oh, Padahal iya. gue nggak ngerasa itu serius banget juga ya, cuman orang. Tapi banyak orang di luar sana yang kayak contoh Farid nih. That's, waktu itu syuting sama siapa sih kita? Oh Nadine. Dia mau foto sama Nadine, terus gue, udah nonton aja rewind. Ah enggak, nonton rewind serius banget. Iya, Gue pengen iya. nonton Trick Room aja. Kata gitu. Itu pilihan sih, Bas. Pilihan sih betul. Iya benar setuju Tapi sih. aura-aura keseriusan di rewind itu emang lu nyaman dengan itu atau harusnya kayaknya gue bisa lebih bercanda sedikit ya? Nah karena itu nggak dibuat, jadi ya biasa aja sih buat gue. Gitu. Tapi cukup menjawab? Cukup kok, aman. Oke. Oke, terima kasih. Dari Hafiz ada nggak Hafiz? Iya Pis, ya kok. Dari Andi sih. Oh dari Andi. Hafiz Iya. keluar. Ada nggak di inform Andi? Tapi kalau Andi ini nanti yang ngecek. Enggak apa-apa. Ada Agnes. Oke. Ini bebas Andi. bebas banget gitu ya. Santai di. Gantian, Oke. gantian. Sama ini, bentar sebelum Andi masuk. Durasi. Ya, Enggak apa-apa. Bentar, jadi Kan dia aja nyamperin. Iya, kenapa lu? jadi kayak Anjing intinya demi tuh apa? intinya tuh sama ini tambahan kayak kenapa tadi sempat ada omongan kayak banyak orang segan dan takut sama Kak Tiara. Gua nggak menyebut nama, tapi kayak orangnya tahu. Jadi waktu itu kan kalau misalnya mau preview kan harus kalau kan. Cuma makin mengkerucut. Iya kan, tapi bener kayak harusnya preview kan langsung ke Kak Tiara. Tapi si orang ini kayak dari lu dulu aja lah Syaf, nanti lu yang ngomong ke Kak Tiara. Gue bilang enggak, langsung ke Kak Tiara. Terus dia yang kayak dari lu aja lah ke Kak Tiara. Gue takut gitu. Emang Andi suka kayak Andi. gitu? Nggak tahu, kan editor gak cuma Andi, ya kan? Gitu, tambahan aja. Oke, Editor. terima kasih Kak Tiara. Sama-sama. Berarti kita langsung ke Andi ya. Andi. Emang di inform di. Andi terakhir di. Terakhir di sebelum kita tutup ter. Masa aja bro. Las banget ini, las banget. Emang lu takut preview sama gua? Iya tadi saya orang yang dimaksud sama Safa. Iya. Gue kira Enji aja. Lah kan editor dibilang. Enggak kak, maksud Oh, ini klarifikasi. Mic-nya. klarifikasi. Enggak maksudnya gua tuh mikirnya kalau konten dari benar-benar dari Ria batch 5. Jadi kalau misalnya direvisi sama lu itu kesannya kayak bukan, ngerti gak sih maksud gua kayak bukan konten khusus Ria lagi gitu, ngerti gak sih? Gitu aja sih. Gimana? Ada rasa yang ada taruh di dalam video. Enggak maksudnya kan Pas kena Nah revisi. konteksnya apa? Lu kasih konteksnya aja. enggak yang dimaksud Safa tadi kan maksudnya kan gua maunya dia aja yang preview. Oh, iya. Tapi Safa kan selalu bilang kayak mendingan tapi gue harus nunggu Kak Tiara dulu yang preview Iya, gitu. Nah, gitu aja sih Kak. Nah, gua kaget kirain gua ini konten-konten yang dari Ria batch 5 ini kita yang produksi, kita yang edit, terus kita juga yang preview sendiri. Nah, gue kaget pas ada minta preview Kak Tiara, dan gue juga liat kartnya gitu kan. Ada kartnya preview Kak Tiara sama Kak Agnes gitu. Jadi agak-agak kaget awal-awal, tapi pas udah kayak gini. Udah kayak gini. Aneh bang ya. Kata lu tuh, itu kata lu tuh. Hah? Kata gua. Gua mah Siapa sih? Arif Brata. Oh ya itu. Oke, berarti Ada pertanyaan lain nggak? Lu selain itu ada pertanyaan buat Mbak Tiara nggak? Aman. Ada Sukses dong. terus Kak. Ada dong. ada dong, iya. Iya. Ah? Apa aja dah? Apa ya? Udah sih itu doang. Ya udah. Ya udah. Lu mau nanya apaan? Enggak. Oke. Terima kasih Andi. Aman ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Respect Andi. Respect. Oh, Gitu. bebas aja bebas. Itu kehebatan anak intern kami ya. Shout out to teman-teman intern. Oke. Respect. Sebelum kita sudahi ini, kalau lu tahu di BTC itu kan suka ada quotes-quotesnya ya. Anjing, nggak bisa nih gue begini-begini. Indonesia Nggak. juga nggak apa-apa Indonesia. Nggak apa-apa, ini aja. Saya harapan lo deh, anjay. Di 2024 ini Maple akan bergerak seperti apa secara keseluruhan ya. Terus juga apa gitu ya? Quotes kehidupan lu aja udah apaan?
ini aja lah saya ya, kata-kata harapan lu buat Maple aja lah. Iya dah. Susah kayaknya kalau quotes. Boleh. Ya boleh deh kasih quotes. Oke. Gimana sih, Mas? Ada pertanyaan dari Nehru soalnya sebenarnya tadi. Iya, gue baca lagi susah banget itu. Iya. Apa Sorry nih? ya Nehru terlalu susah. Yaudah, apa? Tapi gue udah nyimpen yang Nehru yang itu. Tapi ini dulu ya. Iya. Yang harapan. Nah, sebenarnya kalau untuk yang Maple, harapannya gue sih sebenarnya di 2024 ini jauh lebih menyenangkan dari segi internalnya, biar kita bisa ngasih nih gue nggak tahu ini apa tuh orang sering bilang apa? Foreigner. WNA. WNA orang asing. Ini apa? Klise. Klise. Kayak jadi gimana caranya sih yang Maple di internal ini menyenangkan dulu, biar nanti kita bisa bikin konten-konten yang juga menyenangkan. Jadi feedback dari orang eksternalnya juga menyenangkan. Jadi ya gimana caranya kita gue baru ngeh kalau kan itu ketika orang-orang di interview kayak iya yang penting menyenangkan. Nah, gue ngerti itu pada akhirnya gue iya benar kata mereka, gimana caranya kita bikin sesuatu yang terus menyenangkan. Jadi kita akan keep doing it gitu loh. Jadi ya semoga begitu, dan viewsnya pastilah karena itu KPI. Yeah. Jadi kita bisa ada terus gitu ya. Amin. Terus apa ya? Terakhir udah. Itu yang Itu Nehru. harapan ya. Bacain dulu dong bos. Bacain dulu. Bacain dulu yang Nehru. Aduh, gua nggak screenshot lagi tadi. Halo Tiara. Proklamasi. Baru bangun saya. Ini nganu mau nanya, gimana sih cara untuk tetap terlihat excited dalam mewawancarai narasumber? Terima kasih. Nehru. Oh, pertanyaannya bagus. Ya. Terlihat excited kan dia ngomong. Satu lagi ada di ini, satu lagi di kolom komentar. Iya. Di kolom ya question box. Iya, itu buat terakhir aja ya. Udah siapin soalnya. Ya, yang ini sebenarnya pertanyaannya bagus. Tapi Gue nggak tahu. Kayak pas udah duduk di meja itu, tiba-tiba gue ngerasa kalau lu kan tau lah ya, maksudnya gue orang ngantukan. Kayak semangat gue mungkin rendah gitu ya. Tapi pas gue duduk di bangku itu tuh kayak langsung aja gitu, gimana caranya orang yang ada di depan gue treat sebagai bintang tamu atau tamu yang gue harus treat dengan pertanyaan dan riset gue. Jadi mau siapapun orangnya, secara tidak langsung gue harus excite, bukan kayak itu nggak dibuat-buat gitu loh. Ada part-part yang gue dibuat-buat ketika misal gue lagi capek atau apa, cuman selebihnya ya itu natural aja. Gue mungkin yang dia lihat terlihat excited gitu. Sama gue minum magnesium. ya itu mahal tuh. Yang pil-pil gitu ya. Doping. Oke, ini terakhir banget nih dari seorang yang sama dong. Ya. Nehru Rindra, aku mau Tiara pantun abis itu puisi aja boleh gak? Spasi tanda tanya. Puisinya nggak boleh. Kasih pantun. Pantun. Oh boleh. Ada nih. Tahu. Dia nyiapin ini loh. Oh. Tapi mungkin ini ya oke. Gini ya. Si bedu beli ketan. Cakep. Salah guys, salah. Support. Support. Kamu jangan ketawa kan. Bagus support kok. Ya. Si bedu beli wine. Cakep. Dia juga beli ketan. Cakep. Kalau kamu nonton Rewind, jangan lupa nonton Behind the Curtain. Oke lah, luar biasa Itu sekali. adalah penutupan dari Bu Tiara. Terima kasih. Terima kasih Bu Tiara Sama-sama. sudah mau datang kemari. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah yang mendengar. Iya. Buat yang sudah mendengar maksud gue. Iya, maksud Ada juga nggak ya? tim-tim yang sudah mensupport ini. Yang luar Iya. biasa siapa? 1 jam berapa, Di? Sekarang 1 jam 30 pas. Ah, lebih lama dari Andovi tuh. Lebih, tapi masih belum ada apa-apa dibandingkan Popo ya. Iya, oh iya benar. Oke, Ya, kalau betul gitu ya. terima kasih. Terima banyak. kasih. Baik. Bu Tiara, Terima kasih sukses banyak, terus. Bastian dan terima kasih. juga Bye.